nyaris setiap hari saya mengikuti pemaparan Dr. Yudi Latif mengenai Pancasila. Dan makin hari makin terasa bagaimana kearifan beliau itu tentang Pancasila makin mendalam, makin meluas, makin meninggi. Bahkan tampak pada rambut beliau yang juga makin memutih sebagai bukti bahwa hati beliau juga makin putih di sini. Nah, Pak Yudi Latif hari ini berkenan melayani pertanyaan saya mengenai Pancasila apakah masih perlu. Karena saya melihat tampaknya para pemimpin bangsa kita ini makin lama makin menganggap bahwa Pancasila itu sebetulnya nggak perlu. Karena terutama, ya kalau yang sila pertama itu saya akui lah, itu bangsa itu saya kan bangsa yang sangat religius. Tetapi yang kedua dan yang terutama yang terakhir itu tampaknya sudah dianggap nggak perlu. Karena kemanusiaan dan keadilan sosial malah dianggap menjadi penghambat pembangunan, begitulah ya katanya. Karena itu kan malah apaan sih dua itu betulnya. Maka pertanyaan saya kepada Dr. Yudi Latif, Pancasila apakah masih perlu? Silakan, waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada yang kami hormati Dr. Yudi Latif. Baik, terima kasih Pak Jaya. Senang ini saya bisa berjumpa lagi dengan Pak Jaya setelah sekian terinterupsi oleh pandemi. Dan meskipun masih via Zoom, tapi kita hidup dalam konteks baru, zaman baru pasca pandemi. Semoga pasca pandemi ini memberi spirit baru ya. Kembali seperti akar-akar kesejarahan Indonesia. Dulu kebangkitan Indonesia itu muncul setelah pandemi juga. Ya. Perang Dunia Pertama yang berakhir 1818, Pak, 1918 ya. iya, iya. Hmm. Jadi pandemi hebat namanya flu influenza atau flu Spanyol. Oke, tujuh. Tapi setelah keluar dari pandemi itulah kita tahu itu namanya kelahiran toge ya, toge kebangsaan muncul dari perut bumi gitu. Kemudian bentuk pohon kebangsaan dan semangat kemerdekaan ini. Mudah-mudahan kita juga sekarang pasca pandemi memberi kita keinsyafan, semangat baru untuk membangun Indonesia ini. Kembali ke pertanyaan Pak Jaya, dini hari Pancasila ini masih ada pentingnya enggak sih buat kehidupan kita? Menurut saya sih zaman boleh berganti, teknologi boleh berganti, tapi yang membuat manusia menjadi manusia artinya beda dengan hewan kan karena nilainya. Jadi kalau manusia tidak lagi merawat nilai, itu tidak bisa melakukan gerak meninggi. Dia akan jatuh ke lembah yang hina-dina, bahkan lebih buruk ketimbang hewan gitu. Karena dengan otaknya itu, kalau hewan kan cuma bisa makan satu binatang, tapi manusia dengan akalnya tanpa nilai itu bisa makan seluruh sumber daya yang ada di perut Indonesia. Gitu. Jadi zaman boleh berganti, teknologi boleh berganti, tapi kualitas manusia itu juga pertama-tama kan ditentukan oleh kekuatan nilai value. Bahkan justru katanya pada masa ketika segala sesuatu nyaris bisa didigitalisasi, justru hal-hal yang tidak bisa digitalisasi itu semakin penting. Apa yang tidak bisa digitalisasi itu yaitu nilai, etika, etos kerja, kemampuan namanya delay gratification, menunda kesenangan, kemampuan kita untuk membangun solidaritas, etos kerja, etos perjuangan. Itu yang menentukan apakah teknologi itu berfungsi atau tidak.
Dan menurut saya kalau dari segi kecakapan teknis, orang Indonesia, anak-anak Indonesia tidak buruk-buruk amat karena peniru yang baik kan. Makanya kan jumlah perawat handphone di Indonesia itu hampir 2 kali lipat dari penduduk Indonesia. Yang model baru ganti lagi dia. Lihat anak-anak ini baru usia 4 tahun pun sudah Oh bisa iya, mau iya, 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 iya. tanpa diajari. Karena kita ini bangsa peniru baik. Tapi masalahnya apakah dengan kecakapan teknis itu ada fungsinya nggak buat mencapai versi terbaik dari diri sendiri, membawa maslahat bagi kehidupan, memecahkan masalah-masalah konkret yang ada, ya kan? Justru anak hari ini harus bisa melampaui teknologi dan data, harus bisa grab teknologi, tapi tidak boleh membuatnya jadi mesin gitu. Nah, itu semua oleh karena itu teknologi itu bisa berguna atau tidak tergantung pada bahwa adopsi high tech itu harus dilandasi oleh high touch kan. Nilai, aspek kebudayaan, aspek integritas. Apalagi kalau kita mulai lagi berpikir agak lebih filosofis, sebenarnya yang kita kejar dalam hidup ini apa? Ya, mulai zaman boleh berganti, industri boleh berubah, tapi yang dikejar manusia dalam hidup apa? Kalau kita ringkas jadi satu kata kan happiness kan, ya yang kita cari dalam hidup ini. Nah, ini mikir Yunani namanya Stoik sudah jauh-jauh hari mengingatkan tidak ada jalan menuju kebahagiaan tanpa jalur-jalur etis. Boleh aja orang menjadi pejabat dengan begitu cepat meroket ke ketinggian kedudukan, tapi kalau caranya ditempuh dengan jalan-jalan tidak etis, pakai tonggokan, pakai menipu, pakai menginjak yang lain, itu jabatan boleh didapat, tapi apa situasi kejiwaan kita penuh dengan banyak kecemasan, dihantui oleh banyak kengerian, ketakutan, dan rasa bersalah pasti merongrong. Dan salah-salah berujung di rumah Sodeo gitu. Begitupun dengan kekayaan, orang bisa melesat cepat mengakumulasi kapital, tapi kalau ditempuh dengan jalan-jalan tidak etis, merusak ekosistem, merusak kehidupan, ya, menyengsarakan banyak orang, itu arwah orang-orang yang tersakiti, terlempar dan tersisihkan itu akan selalu menggerayangi kebatinan seseorang itu. Dan pasti Ya, ya boleh kami menyela, Pak. silakan. Iya, iya. Begini, ya itu ya kami setuju sepenuhnya apa yang Bapak utarakan. Tetapi kalau kita lihat kenyataannya, apalagi Ya, dengan paham kapitalisme yang menghalalkan semua cara untuk mengejar kehartabendaan, bukan kebahagiaan loh, tapi kehartabendaan. Itu kan mereka tidak segan-segan Pak. Itu kalau mereka mengenal kataan kemanusiaan itu atau kata keadilan sosial itu buat mereka itu maaf bahasanya bahasa ya, Jawanya itu bullshit kan. Itu adalah sesuatu yang apa gunanya kalian bicara tentang kemanusiaan? Apa gunanya bicara keadilan? Kalau ya, kalian nggak bisa kemudian menghimpun kehartabendaan itu sebanyak-banyaknya. Itu kan kan itu selalu begitu, Pak. Maka sampai PBB aja pusing mendirikan mendeklarasikan agenda pembangunan berkelanjutan. ya, Nah, ya itu semua kan kalau saya baca itu semua itu mengandung Pancasila sebetulnya di dalam itu. Tapi pada kenyataannya kan, ya saya nggak usah berani, bahkan nggak berani iya, saya memberi contoh loh Pak, nggak berani. Sebab kalau saya memberi contoh nanti mungkin nggak lama lagi saya masuk penjara di sini, di iya. sini. Nah, gimana Pak? Kalau melihat kontradiksi dari Dasolen yang Anda tadi utarakan secara demikian meyakinkan dengan kenyataan Dasein yang begitu menyakitkan. Silakan. Ya, jadi memang tantangan terberat kita hari ini adalah tantangan dehumanisasi. Dehumanisasi dalam arti manusia nggak lagi bisa menghayati kemanusiaannya itu sendiri gitu. Gitu ya. Jadi tersesat gitu. Kita ini ibarat laron-laron yang
mengerubungi lampu jalanan, tapi nggak ngerti arah perjalanannya itu kemana gitu. Nah, kelebihan manusia dari binatang yang kedua itu kan manusia itu bisa melakukan namanya time travel, penjelajahan waktu. Manusia itu bisa melihat akar-akarnya jauh ke Bisa. belakang, Ya, ya, bertanya ya, ya. asal usulnya dari mana, sejarahnya, budayanya, Dan kearifan-kearifannya, Pak, tradisinya. mohon maaf, Anda bicara sejarah. Nah, kita tahu sejarah kan bisa dibentuk dan direkayasa oleh penguasa juga. Ya, anyway, jadi kan setiap orang bisa Anyway. merekonstruksi akar-akarnya ya. Jadi yang ingin saya katakan, kemampuan manusia yang membedakan dirinya dari binatang tuh, pertama dia harus ngerti namanya itu purwadaksinya, dari mana dia berangkat, Purwadaksi, oke. dari mana dia bermula, itu harus ngerti ya. Tidak seperti layang-layang putus yang groundless. Dia harus ngerti asal usulnya, dari lingkungan masyarakat, problemnya, sejarahnya, budayanya, oke. Tapi manusia juga punya kemampuan untuk membayangkan jauh ke depan, ya, bahwa hidup ini in the long run, in the long term itu mau kemana arahnya gitu. Nah, jadi oleh karena itu manusia mestinya ngerti ya sangkan paraning dumadinya itu. Iya, 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 iya. Jangka panjang tuh kemana yang kita tuju. Nah, Sangkan, ya. jebakan sekarang baik Tapi dalam kan politik. Anda tadi menggunakan istilah seharusnya. Ya, nah problem hari ini manusia itu Itu dia. terjebak dalam namanya itu shortism, jebakan jangka pendek. Aji mumpung, Oh. aji kuasa, aji mumpung. Jadi namanya itu temporal stress, tekanan pada kepentingan sesaat aja. Untuk kepentingan sesaat itu pokoknya selama menjabat, gimana caranya aku bisa mengakumulasi banyak hal dengan cara apapun. Karena belum tentu nanti dapat jabatan lagi. Gitu. Ya, ya, Makanya sekarang politik Indonesia, jangankan 5 tahun, itu kan siklusnya itu katanya 2 tahun bekerja, tahun ketiga udah mempersiapkan pemilihan gitu. Jadi mikirnya itu tergulung dalam siklus begitu saja. Investasi untuk bisa di anggota DPR atau untuk jadi pejabat, ya mungkin bekerja 1-2 tahun, setelah itu harus segera mengembalikan hutang-hutang politik dan akumulasi ya. Di dalam bisnis juga begitu, spekulan-spekulan, semuanya itu berorientasinya jangka pendek. Makanya masa life cycle bisnis sekarang, investasi sekarang 20 tahun itu udah panjang banget. Iya, 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 iya. Bahkan banyak yang Banget. membuat perusahaan untuk dijual. Iya. Nah, ya. Banyak perusahaan spekulasi aja sekarang ini. Karena tidak bisa investasi jangka panjang ya. Namanya apa yang disebut dengan B corporation itu jarang gitu sekarang. Nah, artinya memang problem etis kita sekarang ini manusia terjebak dalam orientasi jangka pendek sehingga melupakan tujuan-tujuan kemanusiaan di dalam jangka panjang itu apa, termasuk tadi bahwa kita hidup ini yang dikejar itu apa. Kadang-kadang tersesat kita kalau ya berhenti pada akumulasi, pada kedudukan jangka pendek. Tapi after all, setelah kita berpuasa, setelah kita mengakumulasi modal itu, apakah itu menambah happiness kita atau tidak? Nah, ini menarik ya. Nah, memang dulu kalau kita lihat Pancasila itu selalu kan kaitannya dengan ideologi negara gitu ya. Dan kadang-kadang itu seolah-olah yang punya kepentingan terhadap Pancasila itu hanya negara aja gitu. Nggak ada hubungannya dengan good life, happy life gitu ya. Sekarang setelah mempelajari, saya dalam 2 tahun terakhir ini mempelajari namanya the politics of happiness, politik kebahagiaan. Iya, 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 iya. Ternyata ukuran-ukuran ya variabel-variabel bagi suatu masyarakat, warga bangsa untuk bisa hidup bahagia, itu ternyata variabelnya itu dari 5 sila Pancasila itu. Jadi misalnya warga negara atau negara-negara yang cenderung lebih bahagia itu pertama warga negara yang memiliki namanya itu strong and positive faith ya. Strong faith tapi bukan hanya strong asal strong ya, tapi harus positif, melahirkan energi positif. Yang ngerti siapa dirinya, dengan mengerti siapa dirinya dia tahu moral purpose dalam hidupnya, maka dengan keimanannya itu dia akan flow, akan bagaimana memberi makna pelayanan bagi yang lain.
punya optimisme dalam hidup, tidak mudah crack. Nah, biasanya orang yang punya strong and positive faith itu katanya lebih optimis, lebih sehat, dan lebih bahagia gitu. Nah, jadi mestinya sila ketuhanan itu coba kita ukur gitu. Apakah dengan ketuhanan itu membuat kita itu lebih sadar diri, sadar tujuan moral hidup kita, membawa manfaat gak bagi orang lain, bukan dengan ketuhanan tuh membawa belati, menghunus kanan ke kiri, menebas orang. Itu jadi energi negatif yang kita alirkan, bukan energi positif. Gitu. Mestinya keimanan yang positif, karena energi negatif menular, energi positif menular. Nah sekarang ini banyak insting didrive oleh nilai-nilai keimanan itu justru energi negatif, gitu. Bukan memancarkan energi positif. Mestinya kalau ada pancaran kasih ilahi dalam dirimu, mestinya kamu bisa melayani siapapun tanpa pandang bulu, seperti matahari menyinari siapapun, sinar ilahi akan diberikan pada siapapun. Nah, kita boleh bertanya nih, negara Indonesia yang dengan tingkat peribadatannya sih luar biasa. Iya, luar biasa. Tapi kenapa nilai keimanan positif yang membawa energi kasih pelayanan ini tidak tumbuh? Barangkali kita harus melakukan kritik internal. Cara kita beragama terlalu formalistik, ya, formalistik, ritualistik, tapi esensi agama sendiri sebagai energi rohani yang membijarkan kasih tidak tumbuh gitu. Jadi dimensi dalamnya itu tidak dilatih olah, ya. Itu yang pertama. Kedua, ini agak panjang tapi ini penjelasannya memang yang kita harap demikian. Ya, supaya kita bisa memahami Pancasila dengan pendekatan berbeda lah ya. Jangan selama ini seolah-olah hanya kepentingan negara aja gitu Pancasila itu. Ternyata itu kepentingan hidup kita sebagai warga negara dan sebagai manusia. Kalau kita ingin mengejar kebahagiaan ya. Yang kedua itu warga yang bahagia itu rata-rata memiliki strong social relationship. Dimulai dari family life. Jadi strong marriage ya, itu melambungkan kebahagiaan. Bukan berarti perkawinan pasti akan membawa bahagia, tidak. Kalau perkawinan itu diwarnai dengan banyak pertengkaran, banyak kesalahpahaman, pasti akan merontokkan kebahagiaan. Tapi namanya kalau istilah Islam tuh perkawinan yang sakinah, perkawinan yang strong, itu menimbulkan suasana hidup bahagia. Terus makin luas. Bagaimana kita mengembangkan relasi dengan tetangga, dengan teman. Langsung lagi ke namanya terlibat dalam urusan-urusan publik bersama, civil engagement, dalam kehidupan kebangsaan, mengemban civic duty, mengemban program-program charity, kedermawanan, engagement dalam kehidupan warga manusia sedunia. Itu ternyata dampaknya bagi kebahagiaan itu tinggi. Orang-orang yang isolated self atau mistik, nah ini yang saya khawatir dengan anak-anak generasi hari ini, generasi milenial, kan dengan gadget, dengan wifi ini, hanya mengisolasi di bunker atomistik itu. Yeah. Itu cenderung fragile ya, makanya lekas bunuh diri gitu. Sangat fragile hidupnya, makanya beberapa artis kayak hip hop di Korea mudah sekali bunuh diri gitu. Padahal cantik, tampan, terkenal, tapi mereka lebih mengisolasi diri. Tidak engage dalam relasi dengan teman, dengan kerabat, dengan terlibat dalam urusan bersama, urusan kemanusiaan. Nah itu membawa happiness gitu. Dan dalam hal ini, Indonesia memang tidak semua buruk. Ternyata kan Indonesia termasuk bukan salah satu, negara yang paling dermawan di muka bumi. Iya, pernah. Nah, itu kan. Ya. Makanya dalam sisi itu, ada basis kebahagiaannya Indonesia ini. Karena dalam urusan perkerabatan, kita ada survei Pak Jaya di Jakarta kira-kira 5 tahun lalu oleh Yayasan Indonesia Bahagia. Ya. Pertanyaannya itu 3 aja. Apakah kalian bahagia gak dalam kehidupan keagamaan? Mereka 70% bahagia. Apakah kalian bahagia dan kehidupan kekerabatan, tolong-tolong antar kerabat? Mereka juga merasa bahagia. Cuma nanti yang akan saya jelaskan berikutnya nanti. Ketika ditanya kalian bahagia gak dalam kehidupan politik dan pelayanan publik? Hanya 30% yang merasa bahagia dengan itu. Nanti kita akan tiba pada di situ ya. Oke, jadi ini yang kedua itu kan makanya Pancasila menekankan perlunya kemanusiaan, relasi kemanusiaan dan relasi persatuan.
silaturahmi kita diperluas terus ya, mulai dari lingkungan terkecil sampai ke lingkungan kebangsaan sampai kepada kemanusiaan universal, makin jauh rantai koneksi kita, rantai konektivitas silaturahmi kita, itu hidup kita makin meaningful dan itu jadi menambah kebahagiaan ya. Nah, yang ketiga tadi itu saya udah nyebut ya, bahwa negara dengan stable demokrasi dan pelayanan publik yang baik itu memberi insentif kebahagiaan yang luar biasa bagi warganya. Betul, betul, betul. Jadi misalnya katanya kalau warga itu kalau berurusan dengan pejabat atau kantor tapi mudah dan pada perjumpaan pertama pelayan publik itu ramah Iya, melayani, iya, iya. itu warga itu merasa Happy. happy. Iya, Meskipun kalau infrastruktur publik, jalanan tidak banyak yang bolong-bolong, itu happy. Mengurus KTP, mengurus pajak, mudah, itu happy. Makanya rata-rata negara yang indeks kebahagiaan tinggi itu tadi itu kayak negara-negara Skandinavia, iya. ya Norwegia, Denmark dan lain-lain kan, Finlandia terutama. Ya, ya Irlandia strong demokrasi tapi dengan good governance gitu. iya, iya. Itu luar biasa Dan juga dampaknya yang penting pelayanan publiknya itu. Ya. pelayanan publik ya. Nah Melayani itu rakyat. kenapa kita, Gitu. nah demokrasi kita itu harus mengarah ke sana, bukan hanya sekedar ritual pemilihan ke pemilihan dengan menguras banyak duit ya, dan hanya memperkaya segelintir orang. Tapi after all, setelah gegap gempita demokrasi itu berdampak nggak bagi pelayanan publik? Itu selama itu tidak bisa, itu tidak memberi insentif bagi kebahagiaan warga. Bahkan dengan politik itu menambah penderitaan. Jadi misalnya survei saya menunjukkan setiap habis pemilu-pemilu langsung ini, mulai di pusat sampai pilkada daerah, itu mendrive namanya itu breakdown of family life, banyak perceraian, Iya, iya, banyak iya, iya. pernikahan. Iya, Ya, iya, iya. mau mengubur orang tuanya aja, kuburannya harus dipindahkan karena tengkar-tengkar politik itu kan. Jadi di kita paling buruk ini insentif dari politik dan pelayanan publik bagi kebahagiaan. Oh, iya, 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 iya. Jadi demokrasi kita tidak membawa insentif bagi kebahagiaan, malah membawa banyak aspek destruktifnya gitu. Nah, yang berikutnya tadi Pak Jaya sudah mengatakan ini employment ya. Employment itu membawa kebahagiaan. Jadi orang yang bekerja rata-rata lebih bahagia ketimbang yang tidak bekerja. Dan tidak semata-mata karena gajinya gitu ya. Oleh karena itu biar orang gajinya sudah banyak pun masih merasa bekerja. Karena orang itu kalau tidak bekerja, dia tidak bisa mengembangkan potensi kemanusiaannya gitu. Makanya di negara lain pun yang social insurance-nya baik, di mana orang yang keluar dari pasar kerja dikasih subsidi tunjangan oleh negara, belum tentu mau mengambilnya gitu. Karena itu soal dignity. Kalau di Indonesia pasti diambil sih. Tapi ini yang ingin dikatakan ini bekerja ini lebih dari sekedar mencari uang, tapi bekerja adalah satu proses pemanusiaan, aktualisasi diri. Memanusiakan. Nah, dan tapi ternyata gini, meskipun employment ini dibutuhkan oleh segala lapisan kelas masyarakat, tapi ada batas kontribusi employment bagi happiness kalau diukur dari pendapatan. Nah, katanya begini, negara-negara yang masih underdeveloped dan negara-negara miskin itu memang menaruh pertumbuhan ekonomi di urutan penting di dalam pendukung kebahagiaan. Dia bilang artinya materi bagi kebahagiaan itu seperti pentingnya makanan bagi orang lapar. Ketika seseorang lapar sangat memerlukan makanan. Tapi sekali sudah kenyang, makanan seenak apapun tidak membuat orang tertarik. Nah, ini insentif dari ekonomi bagi kebahagiaan seperti itu. Di awal-awal ketika masih serba kekurangan, negara miskin, itu pertumbuhan ekonomi itu pendulang kebahagiaan. Sampai ketika masuk kelas menengah, mulai sedikit berkurang. Tapi ketika suatu perekonomian mencapai income per kapita 25.000 US dollar, tambahan berapapun di atas itu tidak menambah indeks kebahagiaan bangsa itu. Jadi kalau setelah 25.000 US, misalnya negara-negara barat termasuk Amerika, setelah 25.000 US dollar itu kontribusi ekonomi bagi happiness itu mentok. Setelah di atas income per kapita 25.000 US dollar, kebahagiaan itu
ditentukan pada aspek-aspek namanya kesejahteraan emosional dan sosial tadi itu, bagaimana kita bisa berbagi. Makanya di sana kan ada charity, ada foundation, ngasih beasiswa. Karena itu dengan itulah ada menambah kebahagiaan gitu. Jadi pesan moralnya katanya, masalahnya celakanya manusia ini, meskipun setelah level tertentu ekonomi itu tidak lagi menambah, variabel ekonomi tidak menambah lagi kebahagiaan, tapi seolah-olah hanya dengan ekonomi akumulasi itulah kebahagiaan akan diraih. Padahal justru bukan berarti harus miskin ya, itu nonsen karena tadi kita memerlukan materi itu. Tapi bagaimana cara menggunakan materi itu supaya masih menambah kebahagiaan. Nah itu makanya kayak Bill Gates apa itu kan bikin foundation untuk apa? Untuk vaksin, kemudian misalnya kayak Fulbright itu scholarship. Dengan begitu hartanya itu menambah lagi kebahagiaan. Jadi singkat kata, kalau kita dengan harta itu berbagi, itu bukan hanya untuk kepentingan kebahagiaan si miskin ya, tapi juga dilihat dari perspektif lain, itu juga menolong si kaya untuk bisa mengoptimalkan kebahagiaannya gitu. Nah, itulah kenapa kita menekankan pentingnya keadilan sosial bagi rakyat Indonesia itu. Karena itu bukan hanya for the sake of the poor people ya, tapi bagi orang kaya juga itu menambah happiness gitu. Nah, kalau dilihat dari ini, Pancasila itu saya katakan ini the philosophy of happiness. Iya. Barangkali negara lain tidak punya filosofi kayak begini. Tapi saya setelah mempelajari banyak sekarang rujukan-rujukan tentang filsafat kebahagiaan, politik kebahagiaan, indeks kebahagiaan. Saya lihat kok ini semua ternyata variabelnya itu dari sila-sila Pancasila. Iya. Tapi kenapa kita yang punya filosofi Pancasila kok tidak mampu mengaktualisasikan imperatif tiap-tiap sila-sila itu ke dalam perilaku-perilaku dan kebijakan-kebijakan yang memenuhi nilai itu di dalam kehidupan publik kita gitu. Ya, jadi sampai di sini saya coba berani mengambil kesimpulan bahwa kalau kita melalui jalur keliruologi, kekeliruan kita yang paling parah itu adalah menganggap Pancasila ini hanya urusan negara. Pancasila itu hanya urusan pemerintah. Padahal menurut tadi, kalau saya bilang menurut Profesor Yudi Latif ya, itu sebetulnya itu Pancasila itu adalah urusan setiap insan manusia. Betul. Jadi saya bayangkan begini Pak, andai kata saya dalam hidup ini selalu berpedoman. Jadi kalau saya mau melakukan sesuatu, apakah ini cocok dengan ketuhanan yang Maha Esa? Apakah ini cocok dengan kemanusiaan yang adil beradab? Apakah ini cocok dengan persatuan Indonesia? Apakah ini cocok dengan kerakyat yang panjang saya nggak pernah hafal itu? Dan apakah ini cocok dengan kesejahteraan, keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia? Jadi saya kira kalau semua umat manusia itu menggunakan itu sebagai batu pertanyaan untuk mawas diri, untuk jihad al-nafs, untuk menaklukkan hawa nafsu diri. Saya kira dunia ini sudah menjadi surga, Pak. Betul. Dan believe it or not ya, justru negara yang semua indikator yang saya sebutkan tadi diturunkan dari variabel Pancasila itu, justru kebanyakan ya negara kayak Skandinavia itu seluruh indikatornya itu indikator happiness, indikator sekarang ada namanya indikator intersolidarity indexnya bagus ya, tadi itu punya long term planning bagus, good governance semua bagus, kecuali mungkin yang agak defisit sila pertamanya mungkin, tapi dengan mereka punya penghayatan sendiri tentang ketuhanan. Meskipun organized religion di sana memang organized religion itu turun, tapi bukan berarti mereka tidak menghikmati nilai Iya. Nilai spiritualnya mereka masih spiritualnya kuat mereka. Karena organized religion sudah diambil alih fungsinya oleh negara sebenarnya. Fungsi-fungsi organisasi agama yang dulu, fungsi-fungsi sosial gereja, fungsi sosial masjid, yang lain-lain dulu itu
dijalankan langsung. Sekarang sudah diambil alih oleh fungsi aparatur negara gitu. Karena di sana itu aparatur negaranya sudah mengambil alih sejumlah fungsi yang dulu menjadi ranah pelayanan agama, maka seolah-olah di sana itu orang seolah-olah tidak beragama. Not quite so gitu. Dari segi institusinya memang tidak pakai nama agama gitu ya. Tapi tadi itu sudah ada transformasi dari urusan-urusan yang dulu dikelola oleh negara agama di take over oleh institusi-institusi publik. Iya. Jadi Jadi kalau Bapak sudah sebetulnya begitu, juga ya oke, Bapak juga menyadarkan kita semua sebetulnya kita lebih sebetulnya jangan terlalu terperangkap pada perjuangan mencari profit, tetapi iya kita harus lebih mengutamakan benefit. betul. Nah, kalau kita ngomong gini, saya yakin kita berdua sepaham lah Pak. Ya cuma Ya, kalau kita kembali pada kenyataan, ya apalagi setelah Anda mengundurkan diri dari BPIP itu kan Anda sudah keluar dari situ kan. Nah itu tetapi pihak-pihak tertentu menganggap omongan kita ini omong kosong semua. Omong kosong oleh orang-orang pecundang-pecundang yang tidak menikmati apa wah ya itu tadi kapitalisme ini ya jadi mereka juga begini Pak kalau saya lihat itu kan menurut teori evolusinya Darwin kan itu kan apa evolusi itu kan terjadi karena ada tata bangkit yaitu semangat untuk apa untuk mengevolusikan diri dari yang baik-baik tetapi ternyata yang jahat-jahat pun itu punya tata bangkit Pak. Mereka punya cara yang mati-matian mempertahankan bahwa ideologi mereka itu yaitu menindas rakyat, mengeruk harta, harta benda semuanya, mumpungisme itu adalah cara yang paling benar. Omong ya, kosong ini semua ini omongan kita berdua ini ya dianggap omongan orang mabuk yang nggak ada gunanya gitu. Nah ya, pendapat Anda gimana? Pendapat Profesor bagaimana itu? ya. Jadi sebenarnya kan seluruh institusi agama, institusi sosial, institusi negara itu sebenarnya untuk kan sebenarnya usaha untuk memproteksi manusia dari kesemena-menaan hukum seleksi alam gitu. Maksudnya apa? Manusia ini kan bukan hanya tempat berseminya segala nilai kebaikan, karena manusia kan bukan malaikat. Tapi manusia juga bukan tempat berseminya segala nilai kejahatan, karena kita bukan setan. Jadi kita ini ada unsur setannya, ada unsur malaikat. Iya, iya. Masalahnya unsur-unsur setannya itu sangat kolaboratif, unsur-unsur malaikatnya itu tidak bisa berkolaborasi. Ya itu dia. Sehingga institusi setan bisa mengalahkan institusi kemalaikatan, kan itu masalahnya. Nah mestinya seluruh tatanan itu, seluruh tatanan sosial, politik, agama itu dimaksudkan supaya institusi-institusi kebajikan itu lebih bisa memprotek dirinya dari tekanan-tekanan drive insting kebinatangan yang setan itu bukan di luar sana, di dalam diri kita sendiri. Iya. Ya. Nah, jadi oleh karena itu ya kita harus mengembangkan sistem tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera yang memungkinkan dimensi-dimensi kebaikan manusia itu bisa menang di atas dimensi-dimensi keburukannya. Atau kalau dalam satu kata sebetulnya bahasa Indonesia itu kalau nggak salah itu berasal dari bahasa Arab, akhlak itu menjadi penting, Pak. Iya, ya jadi akhlak itu kan sebenarnya akhlak itu satu kata dengan kata-kata makhluk sebenarnya. Oh Ya. ya, nah Iya, menarik nih. akhlak itu Ya, satu monggo, kata monggo, dengan monggo, makhluk. monggo. Tolong Ya, Pak. jadi Nah, akhlak itu satu kata dengan makhluk. Nah, tapi gini, makhluk yang baik itu adalah makhluk yang bisa berakhlak, bertingkah laku sesuai dengan makhluk utama gitu. Maksudnya kan kita ini juga primata gitu kan. Manusia ini kan primata. Jadi kita tuh sebagai makhluk sama dengan gorila, simpanse, iya, orang iya, iya, hutan, oke, oke. makhluk sama. Nah, tapi kita punya karena kita ini primata yang ultima, primata tinggi.
bisa mengembangkan belief, keyakinan, bisa mengembangkan nilai, maka cara kita berakhlak, nah, cara kita bertindak itu harus berbeda dengan cara simpanse orangutan bertindak. Kalau sama saja seperti serakahnya kayak simpanse, Loh, maka kita tidak naik simpanse derajat malah kita. simpanse nggak serakah loh Pak. Iya, tapi Yang serakah simpanse itu simpanse saya itu manusia Pak. Aduh. betul. Memang simpanse punya kemampuan leadership yang dominatif gitu ya. Iya, Jadi ya, pemimpin mereka itu, bisa membatasi diri Pak. ya, Kalau cuman tadi dalam itu Jawanya tuh Sakmadio tuh mereka mampu Pak. Lah kalau betul. kita ini kan yang sulit Pak, Ya, bertahan pada Sakmadio. Moga-moga, enggak apa-apa Pak, ya terus Pak. ya betul karena manusia itu juga punya eh, kapasitas otak yang lebih tinggi. Justru karena itulah ya nilai-nilai Jadi maksud akhlak. Anda itu karena kita punya otak lebih tinggi, maka kalau kita jahat, kita bisa lebih jahat dari Iya, simpanse. kalau kita Iya. bisa jahat, bisa lebih jahat ketimbang binatang gitu. Nah, makanya akal kita itu harus diperkuat oleh namanya itu akhlakul karimah, Apa itu budi Pak? pekerti, iya budi pekerti luhur, integritas kayak begitu. Akhlak apa tadi namanya? Akhlakul karimah, karimah itu mulia namanya. Nur. Akhlak Hmm. mulia. Oh. Nah, akhlak mulia ini memang cuma apa? Secara Manusia. teori, secara teori. Jadi gini, misalnya kalau binatang itu asal bisa makan untuk dirinya atau dengan anaknya itu sudah cukup bahagia gitu. Nah, manusia dengan kemampuan untuk sadar tentang dirinya dan apa perannya di alam raya ini, manusia itu kan makhluk yang punya sadar tentang dirinya dan sadar tempatnya di alam semesta ini. Jadi selain bisa makan untuk dirinya, manusia dengan nilai itu merasa lebih bermakna kalau juga bisa berbagi makanan bagi orang lain. Kalau tidak bisa berbagi makanan bagi yang lain, kita stuck. Evolusi kita tuh di level binatang. Nah, kalau binatang buas asal sudah bisa jadi raja rimba, selesai dia, itu sudah bahagia gitu. Nah, manusia dengan nilainya itu mestinya selain bisa berkuasa itu bisa melayani kepentingan banyak orang. Nah, baru tadi situ kemanusiaannya meninggi, berhenti lebih tinggi ketimbang binatang itu gitu. Ya. Tapi dalam banyak kasus makanya sudah kalau di dalam Al-Qur'an itu sudah diingatkan, tapi ingat manusia itu dengan otaknya yang kapasitas otak lebih tinggi tanpa tadi bimbingan nilai akhlakul karimah itu bisa mereka itu seperti binatang bahkan jauh lebih rendah, lebih biadab ketimbang binatang itu sendiri gitu. Iya. Jadi ya karena Hitler itu simpanse nggak ada yang seperti Hitler yang sampai membantai jutaan Yahudi itu kan. Jadi pertama-tama kalau gitu ya kita memang harus memperkuat nilai-nilai mulia itu, akhlak itu atau apalah namanya integritas itu. Tapi bagus loh tadi akhlak nur kami apa namanya Pak? Akhlak. Satu kata dengan makhluk gitu. Enggak akhlak nur apa tadi loh? Akhlakul karimah namanya. Oh. Akhlakul karimah. Karim itu mulia, akhlak mulia. Oh, karimah. Okay. Oke, terima kasih. Silakan terus lanjut Pak. Maaf itu ya. Gangguan saya itu anggap aja untuk apa selingan gitu. Kalau dalam wayang itu ya punakawannya gitulah. Silakan. Ya. Makanya kan sebenarnya basic pemanusiaan pertama itu adalah bagaimana supaya manusia itu sungguh-sungguh jadi manusia. Itu adalah penguatan pada pendidikan nilai gitu. Dan pendidikan nilai inilah justru yang diabaikan dalam dunia pendidikan kita. Jadi pendidikan nilai, baik pendidikan agama, pendidikan Pancasila, itu tidak menjadi concern utama di dalam dunia pendidikan kita. Pak, menyela Pak. Ya itu seingat saya waktu saya dulu SMP itu ada pendidikan civic. Ya. Itu kok hilang juga Pak. Tadi padahal Bapak nyebut itu berulang kali nyebut civic itu sebetulnya lebih penting daripada politik loh itu civic itu tadi. Silakan. Ya karena tadi itu nilai karakter atau akhlak ini budi pekerti itu akar dari jangkarnya kemanusiaan.
Jadi saya sering dan Bu Ki Hajar sering ini mengibaratkan pendidikan tuh kayak pohon gitu. Akarnya menghunjam dalam, pohonnya menjulang tinggi, cabang rantingnya terjurai rapi, kemudian daunnya rindang dan buahnya ranum. Nah, ini akar ini adalah tadi itu. Apa yang membuat manusia itu bisa memiliki fondamen yang kuat di dalam dimensi humanitasnya, itu nilai, akhlak, budi pekerti. Nah, kemarin itu ada survei di Kompas itu. Semakin tinggi tingkat pendidikan, tingkat integritasnya makin rendah. Itu bukti kegagalan yang serius dari dunia pendidikan kita. Jadi akar kita tuh harusnya nilai. Karena kalau akarnya kuat, baru pohon makin tinggi itu tidak akan terjungkal, tidak akan roboh. Iya. Akarnya lemah, Iya, makin ambruk. tinggi pohon menjulang, makin mudah dia ambruknya itu. Dan di kita pendidikan nilai hanya dianggap pelengkap penderita aja dari kurikulum pendidikan. Iya. Ya, tidak dianggap sesuatu. Jadi misalnya orang tua, makanya akibatnya kalau orang tua lihat anak-anak itu pelajaran matematikanya buruk atau apa, langsung gelisah mencari les guru privat. Tapi kalau tidak bisa antri, tidak bisa respect pada yang lain, tadi tidak menjadi concern apa-apa. Gitu. Padahal kata orang di Australia, kalau orang anak tidak bisa matematika, gampang, nanti tinggal nyewa guru les privat 1 minggu bisa jadi bisa. Tapi kalau orang anak-anak tidak bisa antri, tidak bisa menghargai yang lain, mudah cheating, ya, melanggar hukum, itu tidak bisa disesuaikan dengan 5-6 bulan. Itu sesuatu proses pembudayaan yang jangka panjang. Nah, di situ itu pendidikan menekankan pada cognitive learning. Pendidikan kognitif. Ki Hajar mengatakan begini, pendidikan itu harus membuat orang mengerti, merasa, dan melakukan atau melakoni. Tapi dalam hal pendidikan nilai, dia bilang itu prosesnya itu harus dibalik. Jadi melakukan dulu, merasakan, nanti baru mengerti. Ya, jadi ibaratnya kan kadang-kadang melakukan terus berhenti sudah. Ya. Ya, mungkin sebenarnya tidak linear begitulah ya, cuma porsinya aja kali ya, porsinya. Jadi tekanannya itu di awal itu melakukan. Nah, karena namanya etika ataupun akhlak itu kan namanya itu apa, kebajikan praktis, arate istilahnya itu. Jadi itu pengetahuan tapi yang terapan, bukan hafalan. Sepertinya ngajarnya itu kayak orang latih orang berenang. Kalau belajar renang itu dimulai dari teori dulu sampai dunia kiamat gak akan bisa berenang. Iya. Ya jadi cara ngajar terbaik gimana ya, jorokin ke kolam renang. Jorokin kolam renang, melakukan berenang. Iya, jeburkan, keluar. Akan feel. Tentu saja jangan dulu langsung di kolam yang yang cetek dulu. Iya, bertahap. Nanti ya feel bisa ngambang, lelep, sampai bisa ngambang. Baru setelah itu diajari teorinya, gaya kata. Dulu saya juga nggak diajarin, Pak. Ada kata, pokoknya selamat aja. Iya, bisa. Nah, di kita ini ibaratnya. Tapi lama-lama juga nggak bisa, setelah semakin gemuk, susah, Pak. Iya. Ya udah. Wah, tapi terus Pak, jangan biarkan saya ganggu. Iya. Nah, jadi Anda sebaiknya kayak Arjuna Wiwaha, jangan tergoda oleh setan-setan. Silakan. Nah, di kita ini baik pelajaran agama, pelajaran Pancasila itu sama approach-nya itu. Yaitu tekanan pada pendidikan kognitif. Pendidikan kognitif. Nah, ya, maksud kognitif apa? Ya belajar menghafal ayat, belajar menghafal butir-butir Pancasila, kan gitu, kognitif. Kognitifnya pun kalau pakai taksonomi Bloom itu di level terendah yaitu memorizing. Itu cognitive learning paling rendah itu menghafal. Di atas itu mestinya ada namanya understanding. Di atas understanding ada applying. Di atas applying ada evaluating. Baru yang berpikir namanya itu
kreativitas. Iya. Itu namanya higher order thinking. Kita tuh paling rendah. Padahal pendidikan nilai bukan hanya cognitive learning, tapi pendidikan nilai itu adalah kebijakan praktis, yaitu lewat pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan, mulai pelatihan-pelatihan meditatif, pelatihan mindfulness, latihan antri, latih budaya bersih. Makanya kan nggak boleh di PAUD atau TK itu anak diajar calistung, nggak boleh gitu. Apa? Diajar apa? Baca, tulis, menghitung itu nggak boleh diajarkan di TK. Menurut teori pendidikan, nggak boleh. Hal-hal yang sifatnya terlalu mengarah kepada cognitive learning, baca, tulis, ngitung nggak boleh di tingkat PAUD, tingkat TK itu. Jadi kalau begitu apa di tingkat TK? Dimanapun ini sudah jadi konsensus umum. Belajar melakukan praktek-praktek kebajikan hidup. Belajar bekerja sama dengan yang lain. Makanya misalnya kayak di Jepang ya, anak-anak itu berangkat sekolah nggak boleh diantar orang tuanya. Jalan bareng sama peernya. Di Amerika pun yang namanya liberal itu kan ada bis sekolah gitu. Karena kemudian disitulah dia akan belajar bagaimana bekerja sama, berhidup bareng dengan peer gitu. Kemudian ya belajar antri, belajar respect, mulai dari kalau orang lain pentas atau baca puisi di depan atau guru siapapun yang bicara, yang lain tidak boleh bicara. Itu kan disiplin. Makanya kalau lihat misalnya pertandingan tenis di Australian Open atau American Open, nggak ada bunyi kecuali setelah bola keluar. Kan? Iya, Nah, disiplin ini sudah dikasih sejak TK. Gitu. Seperti nonton konser aja itu. Ya. Betul. Di kita kan sulit ini mendisiplinkan orang supaya waktu seminar atau apa orang bicara itu bicara sendiri-sendiri. Karena itu praktek disiplin body itu harus didisiplin sejak kecil. Itu kan disiplin. Bahkan kemudian kan antara pikiran, ucapan dan gestur tubuh itu harus satu tautan. Jadi misalnya di beberapa TK misalnya di negara lain, misalnya di Australia itu misalnya awal itu belajar ini aja, thank you, bagaimana cara mengucapkan terima kasih, sorry, kemudian greeting, selamat pagi, selamat siang, dan condolence ya. Itu bisa 2 bulan. Condolence sampai diajarkan ya Pak. Itu 2 bulan tersendiri karena begitu saya mengucapkan sorry itu kalau matanya kemana diulang. Jadi ucapan, pikiran, tindakan tuh harus benar-benar sorry. Karena itu akhlak itu kan perilaku. Makanya kenapa orang-orang bule itu kan ekspresif sekali. Karena itu memang gestur itu sejak kecil dilatih. Kalau mengungkapkan perasaan salah, maaf ya kalau kita kan maaf, tapi kemudian sorot mata kemana? Pecicilan ya. Sorry itu harus benar-benar sorry. Jadi gestur, mimik semua itu. Nah belajar gitu-gitu aja TK itu. Belajar antri, belajar respect, mendengar yang lain, lalu menutur, nanti belajar menutur supaya confidence dan baru baca tulis ngitung itu diperkenalkan di sekolah dasar. Jadi sekolah dalam arti sesungguhnya makanya kan namanya sekolah dasar itu di SD. Elementary school baru diajarkan cognitive learning kayak begitu, baca tulis ngitung itu. Nah, jadi kita pertama gagal di tingkat fundamental, yaitu sejak kecil kita tidak menanam perilaku baik. Akibatnya sampai kita ini sudah mau ubanan, masih ada pendidikan karakter, penataran karakter gitu. Padahal itu mestinya sudah selesai di foundation. Gitu. Di foundation. Jadi kita nggak ngerti priority. Nah itu artinya pertama kita ada masalah di dalam sistem pembudayaan nilai. Karena sistem pembudayaan nilai, baik itu pendidikan agama, pendidikan Pancasila, itu jatuhnya ke hafalan. Lihat TK-TK yang berbasis keagamaan, apapun lah agamanya, itu kan rata-rata ya diajarkannya itu ritual, berdoa secara verbatim, ya, ya kayak begitu kan, baca, menghafal doa, menghafal apa gitu. Ya mungkin itu tidak ekstrim, tidak sepenuhnya, mungkin itu bukan berarti sepenuhnya buruk gitu ya.
itu tidak memadai. Misalnya sekarang kan sudah terbukti ya bahwa sebenarnya selain mengucapkan ucapan itu juga kan anak itu juga diajar kayak praktek-praktek mindfulness itu, meditatif, belajar hening. Jadi doa tuh sampai hening ya. Jadi belajar hening. Jadi mendengar bukan hanya mendengar suara tapi mendengar keheningan itu perlu belajar. Listening. Ya, mendengar keheningan. Jadi biarkan detak jantung Oh ya kita, ya 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 ya. detak jantung kita yang bicara. Ya. Jadi kalau berdoa itu tidak harus verbal. Karena belajar hening, mendengar detak jantung sendiri, kembali ke kesadaran siapa diri kita dengan hening. Nah, itu baru mengajarkan sila pertama aja kita agak kesulitan itu. Artinya ada kemiskinan metodologis lah untuk Iya, menerapkan. Ya. Kalau kemiskinan saya kira masih bagus lah. Ini kesesatan ideologi lah. Tidak apa-apa. Tapi yang ngomong saya bukan anak konten. Oke. Oke. Nah, Pak Yudi Latif, sebetulnya ini pembicaraan seperti ini kita bisa berlanjut tidak kalah panjang ketimbang pergelaran wayang kulit. Saya kira bisa semalam suntuk seminggu mungkin. Nah, apa yang menurut Bapak penting tapi belum saya tanyakan pada tema Pancasila? Apakah masih perlu? Silakan. Gini, ini kita sudah terlalu melenceng jauh gitu ya. Jadi Pancasila ini kan pertama-tama dipahami sebagai filosofi bernegara. Nah, itu dia. Ya. Oleh karena itu juga sudah diingatkan sejak awal di penjelasan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya, pokok pikiran keempat. Karena Pancasila itu adalah tata nilai dan filosofi dalam penyelenggaraan negara. Maka di situ diingatkan, pertama-tama yang harus menghayati dan mengamalkan Pancasila itu ya para penyelenggara negara itu sendiri. Ya, karena juga Bung Karno kan sering mengingatkan, ya, kan sekarang di mana-mana jargonnya itu revolusi mental gitu ya. Dia bilang, kalau Pak Karno bilang, kalau revolusi itu dari atas ke bawah. Jadi yang harus memulainya itu dari para penyelenggara dan pimpinan negara itu sendiri. Jadi jangan fokus Pemancasilaan itu seolah-olah penyelenggara negara ini sudah sangat Pancasilais. Iya. Bahkan di obok-obok harus Pancasila itu rakyat itu. Padahal rakyat tidak terlalu berurusan dengan penyelenggara negara ini. Memang seperti saya katakan tadi, sebagai warga negara juga harus jadi warga negara yang baik. Dan bahwa nilai-nilai Pancasila juga dibutuhkan untuk good life, happy life setiap warga. Tapi sebagai filosofi negara, yang pertama-tama yang harus memahami, menginsafi, melakukan Pancasila itu ya penyelenggara negara itu sendiri. Nah, dalam hal ini, apa yang harus dilakukan para penyelenggara negara, terutama adalah di dalam hal tata kelola negara, tata kelola politik ini. Karena sebenarnya negara dalam hal tadi budidaya nilai itu sekarang bisa dibantu lah oleh partisipasi berbagai komunitas sekolah, komunitas agama, komunitas budaya, bisa membantu aspek pendidikan nilainya. Dan pendidikan itu ada 3 lingkungan, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan komunitas. Jadi negara ini sudah dalam hal budidaya itu sudah terbantu lah oleh berbagai komunitas agama, komunitas pendidikan, komunitas kerja, adat gitu. Nah, oke lah. Jadi negara itu fokus pada gimana supaya apa yang sudah dibudayakan di jantung pendidikan itu diperkuat di dalam aspek tata kelola penyelenggaraan negaranya ini. Jangan sampai peserta didik diajarkan musyawarah. Tapi ketika kita mendesain sistem pemilu kita, boro-boro mengarah kepada sistem tolong gotong royong. Yang terjadi malah saling beradu kekuatan logistik, kan begitu. Dan saling beradu, saling mendiskreditkan satu sama lain. Di mana musyawarah itu diajarkan dalam politik kita. Padahal di mana-mana selalu didengungkan bahwa spirit dasar Pancasila itu gotong royong. Oke, tapi di dalam politik kita di mana tempat pembudayaan nilai-nilai musyawarah, nilai gotong royong itu.
Justru para politisi, partai politik, elit politik inilah yang mengobrak-abrik budaya gotong royong yang sudah tumbuh di masyarakat. Iya, 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 iya. Iya. Karena buktinya tengkar-tengkar di mana-mana. Itu banyak wilayah-wilayah yang tadinya aman-aman aja, begitu turun kepentingan politik, lalu jadi tercerai-berai. Jadi boro-boro bisa memperkuat persatuan nasional. Sering terjadi justru aksi-aksi dan praktek kebijakan politik inilah yang mengoyak persatuan nasional kita, nilai gotong royong kita jadi pudar, ya, saling kemudian di tingkat akar rumput jadi saling eker-ekeran karena limbah dari politik kita yang terlalu menekankan kekuatan-kekuatan kepentingan di atas kekuatan visi kita bersama sebagai bangsa itu. Jadi harus bertobatlah ini para penyelenggara negara ini, gitu. Betul, Karena betul. aspek terburuk dari kita ini tata kelola. Iya, 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 iya. Tata kelola pemilu Indonesia itu salah satu pemilu yang termahal di muka bumi. Lah iya. Gitu. Lah Dan iya. setelah pemilu yang mahal itu, kita tahu lebih dari 50% kepala-kepala daerah itu ditangkapin oleh KPK. Gitu. Ya. Dan KPK itu juga seperti nggak ada kerjaan. Gitu. Tangkapin terus tapi tidak membuat orang jerak. Gitu. Kenapa tidak jerak? Ya karena itu korupsi itu satu kemestian. Karena coba kalau biaya politik menjadi bupati itu sampai 250 miliar. 250 miliar. Ya jadi gubernur sekarang mungkin sekitar 600 miliar. Jadi presiden berapa, saya udah bisa ngitung itu. Iya, iya. Dari mana itu uang itu? Emangnya datang gratisan seperti durian runtuh? Kan nggak mungkin. Durian runtuh juga nggak gratis loh, Pak. Iya, pastilah itu ujungnya kalau nggak sumber daya lokal itu digadaikan, kemudian APBD-nya juga Permainkan. dikemplang dan lain-lain. Iya. Itulah. Jadi kenapa sekarang kita tidak mencoba membangun sistem tata kelola pemilu yang dibikin murah? Iya. Lu online aja Bang nggak mau Pak. Saya itu berjuang sejak 2014 loh Pak, supaya di online kan. Tapi nggak mau. Iya. Kemenristek sudah bilang menyediakan, BPPT menyediakan, sanggup. Tapi nggak mau online. Sebab online, Bapak tahu kan online kan mengurangi kecurangan. Betul. Nah itu tadi mentalitas kita udah rusak. Gitu. Dan kemarin itu Filipina, pemilu presiden kemarin itu pakai sistem e-voting. Dan sistem e-votingnya itu Pak Jaya yang membuat kita sangat terpukul. Itu dikerjakan oleh ahli IT dari Indonesia. Nah, iya. Jadi secara teknis kita bisa. Loh bisa Pak. Gitu. Iya itu Kemenristek waktu itu sudah jamin bisa Pak. BPPT saya nggak percaya tanya bisa Pak. Lah, ya. Lah justru bisa makanya nggak mau kasih ke Filipina aja. Oke. Pak saya kira Profesor Dilatih sudah menjawab bahwa Pancasila apakah masih perlu? Jawabannya sudah perlu. Hanya itu harus tata kelolanya diperbaiki. Dan yang harus memperbaiki bukannya rakyat, pemerintah. Betul kan ya? Betul. Udah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Profesor. Dan nanti saya tambahin lagi, Anda sudah punya ini piagam yang sangat sederhana ini, tapi melukiskan ketulusan kami untuk menghormati Pak Yudilatih. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih Pak Jaya. Semoga tetap jaya. Terima kasih. Terima kasih.